Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakatirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alimil ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Ilmi beserta jajarannya dan juga para jamaahnya semua. Insya Allah malam hari ini kita mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Enak ya jadi anak-anak ya Pak ya. Kita disuruh berdiri, dia enak makan. Yang di atas, Masya Allah, ibu-ibu semua ya. Yang di atas, ada bapak-bapaknya lihat di atas. Oh, kira ada bapak-bapaknya lihat di atas. Sekarang udah masih di bulan Rajab apa sudah masuk bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban. Sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Rajab peringatan Isra Mi'raj sudah lewat. Sekarang masuk bulan Sya'ban. Nanti akan ada Nisfus Sya'ban. Nisfus Sya'ban menyambut bulan Ramadan, terakhir Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ada malam Nuzulul Quran, ada lagi malam Lailatul Qadar. Setelah Idul Fitri ada lagi halal biha. Semuanya momentum itu Allah jadikan agar kita bisa bertemu satu sama lain. Alhamdulillah. Makanya yang gak hadir kalau ada acara rugi. Kenapa rugi? Karena hanya dengan hadir di majelis seperti inilah dosa kita mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu yakin sholat 70 tahun lamanya belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadir di majelis ta'lim langsung kontan cash, Allah perintahkan malaikat hapus dosa-dosanya, ampuni kesalahannya, ganti dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Sejak kapan ya Allah? Apakah sejak dia duduk di majelis ta'lim? Tidak. Dari mulai dia melangkah dari rumahnya masing-masing menuju tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Pertama kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berangkat dari Cilengsi Bogor kira-kira sebelum maghrib sampai sini pas isya. Alhamdulillah tepat waktu bisa sholat berjamaah dengan jamaah semua. Maka nanti saya tidak bisa sampai selesai sampai akhir. Mohon maaf karena harus lagi balik lagi. Jadi hadirin,
Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat. Ada banyak saudara kita malam hari ini sedang ngap-ngapan dirawat di rumah sakit. Ada nggak yang begitu? Ada. Kita sekarang enak, nafas enak, makan enak, duduk enak. Syukur alhamdulillah. Jangan hanya dengan kesusahan sedikit, kesusahan sekecil apapun, kemudian kita melupakan nikmat Allah yang begitu banyak. Satu. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang Isra Mi'raj dulu, ya, biar nyambung dengan acara malam hari ini. Saya tanya, hei, anak-anak, hei, kayaknya perlu dikasih pantun. Memasak santan di atas kuali. Ulangi, memasak santan di atas kuali. Airnya tumpah di atas panci. Saya senang datang ke sini karena orangnya ganteng-ganteng dan baik hati. Alhamdulillah. Burung gelatik, burung dara, burung merpati, burung kutilang. Itulah nama-nama burung. Habis ente enak makan, aneh jadi ngirit. Dengerin ya, tapi dengerin ya. Anak-anak kalau dikasih lagu hafal nggak coba? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Nama ibu Nabi Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, neneknya bernama, ayo neneknya siapa? Siapa neneknya? Ayo, ibu-ibu tahu lah neneknya siapa? Nggak tahu, geleng-geleng. Neneknya bernama siapa? Zainab binti Amru. Ustaz tahu Pak Ustaz neneknya? Belum kenalan Pak. Sekali lagi yang keras ya. Yang keras. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Nama ibu Nabi Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, neneknya bernama Zainab binti Amru. Nah, sekarang bisa tenang ya. Dengarkan, kalau anak-anak memang harus begini Pak. Mohon maaf Pak Ustaz, Pak Haji, mohon maaf. Kalau ngadepin anak-anak harus interaktif. Ya, karena kebetulan di depan saya ini banyak anak-anak. Ya, kita harus interaktif. Baik, kita bicara Isra dan Mi'raj. Kalau Pak Ustaz tanya sama kalian anak-anak, Isra Mi'raj terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu maunya Nabi apa maunya Allah? Maunya Nabi apa maunya Allah? Maunya Allah. Maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau maunya Allah, maka semua makhluknya hanya tinggal mengikuti apa yang maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan salah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Itu sebelum melaksanakan perjalanan itu, Nabi Muhammad itu mengalami banyak ujian dan cobaan. Banyak ujian dan cobaan.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hampir 3 bulan di embargo sebelum Isra Mi'raj. Tidak bisa makan, tidak bisa keluar, tidak bisa berdagang, melakukan interaksi dengan luar wilayah. Nggak ada yang masuk. Susah. Sampai akhirnya para sahabat mengisahkan Nabi Muhammad memakan daun-daunan. Daun-daunan, Pak. Sampai ada sahabat Nabi mengisahkan perut Nabi yang begitu bening, kulit putih bersih berseri, itu sampai kelihatan hijau daun di dalam perutnya. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sama bapak-bapak, ada nggak pernah nggak makan 3 hari lamanya? 3 hari aja. 3 hari makan, tidak makan, pernah nggak? Nggak pernah. Tiap hari makan, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nabi Muhammad hampir 3 bulan, Pak, nggak bisa makan. Diembargo oleh kaum kafir Quraisy, dikunci wilayahnya. Setelah itu orang-orang yang dia sayangi meninggal dunia. Yang pamannya, yang anak-anaknya, putra-putra yang tadi disebutkan, Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 orang laki-laki meninggal dunia semuanya. Ada ibu-ibu yang sanggup kalau meninggal anaknya laki-laki semuanya. Ada yang sanggup. Nabi Muhammad itu luar biasa, ujian. Ditinggal mati oleh istrinya Khadijah yang menjadi sandaran satu-satunya setelah pamannya. Meninggal dunia juga. Maka disebutlah tahun itu tahun kesedihan. Amul Huzni, tahun kesedihan. Tapi Allah Sang Maha Kekasih memberikan hiburan kepada kekasihnya tercinta, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad perjalanan yang istimewa. Allah sendiri yang menjamin kisah tersebut terjadi dan nyata. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, hanya bagian daripada sepertiga malam. Pak Ustadz mau tanya, itu surat Al-Isra ayat 1. Iya. Kok mengisahkan hanya Isra Mi'rajnya di mana, Pak Ustadz? Ayat tentang Mi'rajnya Nabi naik ke Sidratul Muntaha di mana adanya? Buka surat Al-Insyiqaq, buka surat An-Najm. Jadi buka, jadi ngelihatnya, bacanya jangan hanya surat Al-Isra ayat 1. Buka surat Al-Isra, buka surat An-Najm, buka surat apa tadi? Al-Insyiqaq. Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan apa? Membuktikan, hei Muhammad, sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun kesedihanmu, seberat apapun bebanmu, aku adalah zat yang maha mulia, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau aku bilang beres, beres semua. Itu Allah hendak menunjukkan ibrah, pelajaran bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kadang kita ini kan ngaku beriman tapi gayanya, sikapnya kayak seperti orang tidak beriman. Kalau lagi ditimpa masalah, lebih percaya sama surat tanah daripada kepada Allah Subhanahu. Betul nggak? Lebih percaya kepada orang kaya, tetangga di samping rumah, dibandingkan percaya kepada Allah Subhanahu. Minta dulu kepada Allah, persoalan nanti Allah menurunkan bantuan pertolongannya kepada hambanya, itu lain soal. Kalau Allah gerakan, dia berikan bantuan. Kalau tidak Allah gerakan, dia tidak berikan bantuan. Tapi orang beriman harusnya belajar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad diajarkan itu.
para jemaah sekalian, supaya melihat bahwa Allah itu maha kuasa memperjalankan dirinya, memperjalankan Nabi Muhammad hanya sepertiga malam, jarak yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Ini membuktikan Allah maha kuasa. Ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram. Ya boleh tuh bapak-bapak baca tuh, yang banyak masalah baca ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Menurut Syekh Ahmad Al-Buni, siapa orang baca ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram sehari 1000 kali, tidaklah dia berdoa kepada Allah kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua doa-doa ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat malikal mulki dzal jalali wal ikram adalah ismul a'zam. Gampang kan itu bacanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan semua, bahwa yuk kita kembali betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah sudah tunjukkan berkali-kali lewat mukjizat nabi-nabinya, ya. Kepada Nabi Ibrahim Allah tunjukkan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyejukkan dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Tidak sehelai rambut pun Ibrahim dibakar hidup-hidup, kemudian terbakar sehelai rambutnya. Tidak ada. Besok boleh jamaah bakar api kayu bakar yang besar, baca ya narukuni bardan wa salaman Ibrahim wasalaman ala Ibrahim, terus nyemplung di kayu bakar yang sedang menyala-nyala apinya. Insya Allah mateng. Lainlah kualitas imannya. Iman kita belum seberapa dengan imannya Nabi Ibrahim. Kalau maunya Allah sesuai dengan maunya makhluk, maka akan jadi. Tapi kalau maunya makhluk tidak sesuai dengan maunya Allah, tidak akan jadi. Kita mau, Allah nggak mau, jadi nggak jadi. Kita nggak mau, Allah mau, jadi nggak jadi. Kita mau, Allah mau, jadi nggak jadi. Itu persoalannya. Lalu Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana supaya sesuai antara kemauan kita dengan kemauan Allah? Saya mau, Allah juga mau. Gampang. Anda menuruti kemauan Allah, niscaya Allah akan menuruti kemauan Anda. Lihat Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak laki-lakinya Ismail. Mau gak Nabi Ibrahim? Mau. Sebegitu beratnya. Mau. Kalau ditanya di sini, apa ada yang mau diperintah untuk menyembelih anak laki-lakinya? Sanggup? Gak ada yang sanggup. Nabi Ibrahim sanggup. Maka maunya Nabi Ibrahim menjadi kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Api gak mempan kepada Nabi Ibrahim, karena kemauannya Nabi Ibrahim menjadi kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama itu ya, kita harus pahami bahwa hikmah yang terpenting di balik peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Allah menunjukkan kebesarannya, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan sebagian daripada kebesaran-kebesaran kami. Allah maha besar, Allah maha kuasa, maha suci dari tidak keberdayaan. Allah maha kuasa memperjalankan hambanya dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai Sidratil Muntaha.